Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang energi potensial listrik. Pengertiannya, energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki oleh suatu muatan karena posisi muatan tersebut berada dalam medan listrik. Konsep ini sebenarnya sama dengan energi potensial gravitasi. Bedanya pada energi potensial gravitasi, benda berada pada daerah medan gravitasi. Sementara untuk energi potensial listrik, muatan berada pada sebuah medan listrik. Pada gambar dapat dilihat ada muatan Q, sedangkan muatan uji Q kecil. Muatan uji Q kecil mendapatkan medan listrik yang disebabkan oleh muatan Q besar. Jaraknya terhadap muatan Q besar adalah R. Untuk mendapatkan nilai energi potensial listrik, kita bisa menggunakan persamaan EP sama dengan Q kecil per R, dengan Q adalah muatan inti, Q kecil muatan uji, R adalah jarak antara muatan dengan pusat atau dengan muatan inti. Pada gambar itu bisa kita amati bahwa ada dua lempeng positif sama negatif. Karena muatannya positif sama negatif, menghasilkan medan listrik yang arahnya menuju ke arah lempeng negatif, sehingga arah medan listriknya arahnya ke bawah. Kemudian muatan Q berada di daerah medan listrik tersebut. Jaraknya R terhadap muatan positif. Maka kita bisa menghitung besarnya energi potensial listrik menggunakan persamaan EP sama dengan E Q kecil kalikan R, di mana E adalah medan listrik, R adalah jarak antara muatan dengan pusat, dan Q adalah muatan uji. Energi potensial listrik merupakan besaran skalar dan terpengaruh oleh gaya konservatif. Gaya konservatif adalah gaya bergantung pada jarak atau titik awal dan titik akhir, tidak bergantung pada bentuk lintasan yang dibentuk antar partikel tersebut. Jadi pada gambar ada muatan inti Q besar dan muatan uji Q kecil. Muatan uji Q kecil berpindah dari A ke B. Sembarang bentuk lintasan yang ditempuh, kita hanya memperhatikan jarak antara titik A terhadap Q atau RA dan jarak antara titik B dengan Q atau RB. Usaha yang diperlukan bagi muatan uji untuk berpindah dari titik A ke titik B adalah delta EP atau perubahan energi potensial pada titik A dan titik B. Bisa kita cari menggunakan persamaan usaha sama dengan delta EP sama dengan EP di titik A dikurangi EP di titik B. Baik, kita masuk ke soal dan pembahasan. Soal dan pembahasan kali ini saya menampilkan satu buah soal, tetapi bisa kita terapkan aplikasi dari persamaan energi potensial sampai usaha. Pada titik A dan B dari titik sudut segitiga terdapat muatan QA yang besarnya 8 mikrokolom dan muatan di B minus 6 mikrokolom, seperti pada gambar. Bentuk segitiganya sama sisi dengan panjang sisinya 4 cm. Pertanyaannya adalah, jika terdapat muatan lain sebesar Q sama dengan 2 mikrokolom, maka tentukan yang pertama, energi potensial muatan Q itu jika berada di titik C. Yang kedua, energi potensial muatan Q jika terletak di titik D. Kemudian yang ketiga, usaha yang digunakan muatan atau yang diperlukan muatan untuk berpindah dari C ke D. Yang pertama, kita menentukan energi potensial muatan Q jika berada pada titik C. Pada gambar bisa dilihat struktur muatan A, B, dan titik C. Kita tentukan dulu energi potensial
muatan yang disebabkan oleh muatan A. Kita masukkan ke dalam persamaan, EP sama dengan K QA Q per R. Hasilnya 3,6. Kemudian kita menentukan energi potensial muatan Q yang disebabkan oleh muatan B. Kita pakai persamaan EP sama dengan K QB Q per R. Nanti kita tahu hasilnya adalah minus 2,7. Kemudian energi potensial total yang dialami muatan Q adalah EP sama dengan EPA ditambah EPB. Karena di EPB itu hasilnya adalah negatif, maka nilainya minus 2,7, sehingga energi potensial total yang bekerja pada titik C adalah 0,9. Kemudian yang kedua, kita disuruh menentukan energi potensial muatan jika berada titik D. Pada gambar dapat dilihat titik A, titik B, dan titik D. Titik D di tengah-tengah antara A dan B. Kemudian kita cari tahu masing-masing energi potensial di titik A maupun di titik yang disebabkan oleh muatan A dan yang disebabkan oleh muatan B. Dengan menggunakan rumus yang sama, kita peroleh energi potensial di A 7,2 dan energi potensial di B minus 5,4. Nah, dari hasil tersebut kita bisa menentukan energi potensial di titik D yang nilainya 1,8. Kemudian yang ketiga, usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q dari titik C ke D. Tadi kita sudah menghitung besarnya energi potensial di D dan energi potensial di titik C. Untuk menentukan usaha, maka usaha itu bisa dihitung melalui perubahan delta EP atau selisih delta EP-nya, sehingga 1,8 dikurangi 0,9 sama dengan 0,9 Joule.